Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa hadzarahu min afatil lisan. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan taftahu liqailiha abwabal jinan wa tughliqu abwaban niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bil mu'jizati wal burhan. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlil birri wal iman. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan bagi saya pribadi, satu nikmat yang luar biasa bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di kota Duri ini. Kalaulah hanya sekadar untuk bertemu dengan kita semua ini, kesempatan yang Allah berikan, itu satu nikmat yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ketika seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di sebuah kampung, di tengah-tengah perjalanan turun seorang malaikat berwujudkan manusia dan bertanya kepada laki-laki tersebut, untuk apa engkau pergi ke kampung tersebut? Dan ternyata laki-laki ini mengatakan, aku ingin mengunjungi saudaraku. Apakah ada nikmat dunia yang engkau tuju dari saudaramu tersebut? Dia mengatakan, tidak. Illa inni ahbabtuhu fillah. Aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, lebih daripada itu, Allah anugerahkan satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku yang Allah muliakan. Pada malam hari ini, dengan izin dan taufik dari Allah, kita telah selesai melaksanakan ubudiyah kita, yaitu berupa solat maghrib berjamaah. Dan dengan izin Allah juga kita bisa hadir di salah satu taman-taman surga, yaitu majlis ilmu. Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salawat dan salam selalu dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga diteruskan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu hal yang amat penting, satu hal yang menyangkut keselamatan kita hidup di atas dunia dan di akhirat kelak, yaitu tentang satu hal yang bahkan Nabi kaitkan dengan status kita sebagai seorang muslim yang baik atau tidak. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga keselamatan muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang lisan kita. Saudaraku, lisan kita itu perlu kita jaga. Di antara alasan
Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Di antaranya saudaraku yang Allah muliakan, yang pertama, karena setiap yang kita ucapkan itu dicatat. Setiap yang keluar dari mulut kita itu ada yang mencatatnya. Dan yang mencatatnya saudaraku yang Allah muliakan bukanlah manusia, tapi yang Allah perintahkan untuk mencatat setiap ucapan kita adalah makhluk Allah yang Allah sifati dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, yaitu yang tidak pernah sekalipun bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan selalu mereka mengerjakan apa yang Allah suruh. Yang Allah perintahkan adalah malaikat. Kalau seandainya yang Allah perintahkan itu adalah kita-kita dari kalangan manusia juga, entah berapa ucapan kita ini yang luput dari catatan. Tapi yang Allah perintahkan adalah para malaikat. Dan jangan pernah kita ragukan kemampuan malaikat dalam mencatat setiap yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah mengatakan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah setiap yang kita ucapkan kecuali selalu hadir dua malaikat yang mencatatnya, saudaraku yang Allah muliakan. Maka di sini perlu kita perhatikan apapun yang akan kita keluarkan dari mulut kita, karena malaikat mencatat. Yang dicatat oleh malaikat baik itu perkataan yang kita sadari, yang kita perhatikan, maupun yang tidak kita perhatikan. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi katakan betapa banyak orang yang dengan ucapannya yang tidak dia sadari, yang tidak dia perhatikan, dengan perkataan itu bisa mendekatkan dia ke dalam surga dan juga bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dan saudaraku yang Allah muliakan, termasuk juga yang akan dicatat oleh malaikat adalah perkataan kita yang mungkin sifatnya latah ya. Karena ada sebagian orang yang memiliki latah. Dan alhamdulillah kalau seandainya kita memiliki latah kita itu kita arahkan kepada hal yang baik. Contoh, ketika kita terkejut, misalkan berbunyi petir ya, lalu kita mengucapkan astaghfirullah atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang latah, justru kalimat-kalimat yang tidak baik dia ucapkan, bahkan binatang yang dia ucapkan ya. Dan mungkin tidak terlalu masalah kalau seandainya yang disebutkan itu binatang yang tidak kasar atau dianggap tidak negatif oleh kita. Contoh, ada orang kaget disebutnya ayam ya. Tapi juga ada di kampung saya, kalau ada orang kaget dia sebut yang berkaki 4. Maka ini yang seperti ini, latah-latah seperti ini juga dicatat oleh malaikat. Jangan kita kira tidak dicatat. Bahkan saudaraku yang Allah muliakan, ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika beliau sakit, saking sakitnya yang beliau rasakan, beliau mengeluh ya, beliau merintih ya. Dan rintihan beliau ketika dikunjungi oleh Al-Imam Tawus rahimahullahu ta'ala, beliau mendengar Imam Ahmad merintis dalam sakitnya. Lalu Imam Tawus ini membisikkan ke telinga Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, tidakkah engkau tahu suara rintisan engkau pun juga akan dicatat oleh malaikat? Maka saudaraku yang Allah muliakan, saat itu juga Imam Ahmad berupaya untuk tidak merintih ya. Karena beliau tahu apa yang akan beliau rintikan itu juga akan dicatat oleh para malaikat. Maka alasan pertama kita harus menjaga ucapan kita, yaitu karena apa yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicatat dan kita pertanggungjawabkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, apapun yang kita perbuat di atas dunia ini dan apapun yang kita catat, apapun yang kita ucapkan itu akan dicatat, dan catatannya nanti di hari kiamat akan kita terima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada orang nanti di hari kiamat ketika dia menerima catatan amalnya, dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya.
Kemudian ketika dia menerima catatan ini dengan tangan kanannya, dia bangga. Ha umuqra'u kitabiyah. Lihatlah ini catatan amalku. Sama halnya ketika kita punya anak, mereka menerima lapor dan rapornya bagus, dapat ranking juara 1, pulang ke rumah dia katakan, "Pak, Bu, lihat rapor saya bagus." Dan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dengan bangganya dia akan memperagakan, dia akan menunjukkan kepada orang-orang yang ada di hari kiamat, ha umuqra'u kitabiyah, lihatlah, bacalah kitabku ini karena isinya bagus. Tapi nanti juga Allah katakan di hari kiamat ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, dan mereka mengatakan, mereka berharap tidak pernah catatan amal ini mereka terima, karena yang berisikan semuanya buruk, ya. Bahkan juga Allah katakan ada orang yang menerima catatan amalnya dari balik belakang punggungnya, dengan tetap dengan tangan kirinya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, apa yang kita ucapkan itu akan dicatat, dan apa yang tercatat kita akan terima dan kita akan pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Itu alasan yang pertama. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, alasan yang kedua adalah karena apa yang kita ucapkan, di sanalah letak kunci keselamatan kita. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu kunci keselamatan? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sebutkan di antara kunci keselamatan, amsik alaika lisanak. Engkau pegang, engkau jaga lisanmu, perhatikan apa yang akan engkau ucapkan. Dan sahabat yang lain seperti Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, coba sebutkan apa di antara hal yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku. Perhatikan saudaraku yang Allah muliakan, yang bertanya ini adalah salah seorang sahabat, orang yang hidup bersama Nabi, orang yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya apa yang paling Nabi khawatirkan dari mereka, ternyata ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan telunjuk beliau ke arah lisan beliau. Hadza, kata Nabi, ini lisan kita inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ternyata Nabi khawatirkan kepada para sahabat, padahal mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saudaraku yang Allah muliakan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain masih Nabi khawatirkan terhadap bagaimana mereka menjaga ucapan, apalagi kita. Maka seharusnya kita lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi dengan apa yang kita ucapkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap pagi seluruh anggota tubuh kita ini berwanti-wanti kepada lisan kita, selalu berwasiat kepada lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya setiap pagi berpesan kepada lisan kita. Apa bunyi pesannya? Ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami semuanya ini, seluruh anggota tubuh ini sangat bergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna, engkau lurus wahai lisan, kami pun semuanya ikut lurus. Fa in i'wajasta i'wajastna, engkau bengkok wahai lisan, kami pun juga ikut bengkok. Dan memang saudaraku yang Allah muliakan, betapa banyak dosa, betapa banyak maksiat yang dimulai dari sebuah lisan. Coba kita lihat di sekitar kita, apakah ada orang yang bertengkar, yang berkelahi, langsung saja main pukul? Ada enggak, Pak? Biasanya orang kalau berkelahi, apa dulu yang berkelahi? Mulutnya dulu. Kalau di kampung saya namanya bacaran. Ya Pak ya, bacaran di kampung awak. Bacarannya dulu, kemudian barunya
tinju-tinju atau main alat-alat tajam. Dan ini saudaraku yang Allah muliakan, memang anggota tubuh kita ini akan membenarkan apa yang kita ucapkan. Maka mesti kita perhatikan apa yang kita ucapkan, karena seluruh anggota tubuh kita ini bergantung kepada lisan kita ini. Kalau dia bagus, insya Allah semua anggota tubuh kita pun ikut bagus. Tapi kalau seandainya lisan kita ini sudah tidak terjaga, anggota tubuh kita yang lain pun akan mengikuti lisan kita. Saudaraku yang Allah muliakan, makanya salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma min syai'in ahaqqu bis-sijni minal lisan. Tidak ada satu hal pun yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang lama melebihi lisan seseorang. Karena saudaraku yang Allah muliakan, bahkan kalau kita ingin, sebenarnya kita ingin keluar rumah, dan para ulama sebagian yang mengatakan, saya kalau ingin keluar rumah, ingin rasanya lisan saya ini saya tinggalkan di rumah saya. Ya. Mereka keluar rumah dan ingin meninggalkan lisan mereka di rumah, tidak membawa lisan bersama mereka. Tapi tentunya hal ini tidak mungkin. Tidak ada kita yang lisannya portable. Ya. Kapan ingin dipakai dipasang, ketika anda ingin ditinggalkan. Tidak bisa seperti itu. Lisan kita ini kemanapun kita bawa, kemanapun kita pergi, kita pasti akan membawanya. Tinggal lagi bagaimana kita harus mengupayakan untuk menjaganya. Ya. Karena keselamatan diri kita di atas dunia dan di akhirat kelak bergantung sekali kepada lisan kita ini, saudaraku yang Allah muliakan. Ini alasan yang kedua, yaitu lisan kita ini adalah kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alasan yang ketiga adalah karena lisan kita ini meskipun dia tidak bertulang, bendanya kecil, tapi potensinya amatlah besar. Alasan yang ketiga, lisan kita memiliki potensi yang sangat besar. Di antara potensi yang dimiliki oleh lisan kita adalah lisan kita ini, saudaraku, bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber keburukan. Pernah dalam sebuah riwayat dikatakan, saudaraku yang Allah muliakan, ada seorang ulama punya seorang budak. Budaknya ini pintar, faham syariat Islam. Kemudian ulama ini meminta kepada budaknya, tolong engkau pergi ke pasar, kemudian coba engkau cari di pasar itu apa bahagian yang paling baik dari seekor kambing. Budak ini pergi ke pasar, pulang dari pasar dia bawa sepotong lidah kambing. Keesokan harinya ulama ini meminta kepada budaknya kembali, pergi ke pasar, kemudian carikan bahagian yang paling buruk dari seekor kambing. Budak ini pergi ke pasar, pulang-pulang bawa sepotong lidah kambing. Dan ulama ini bertanya, kemarin aku minta engkau pergi mencari bahagian yang paling baik dari seekor kambing, engkau bawa lidah. Sekarang aku minta mencari bahagian yang paling buruk, engkau juga bawakan lidah. Kenapa? Dan perhatikan saudaraku yang Allah muliakan, apa kata budak ini yang sangat pintar dan faham ilmu agama. Beliau ini mengatakan, wahai tuanku, lidah bisa menjadi bahagian yang paling baik jika digunakan untuk kebaikan, tapi lidah juga bisa menjadi bahagian yang paling buruk jika digunakan untuk keburukan. Lidah kita ini, saudaraku yang Allah muliakan, bisa menjadi sumber pahala bagi kita, tapi dia juga bisa menjadi sumber dosa. Banyak orang mungkin ketika kita awal-awal melihatnya, kita kagum, kita ta'azim kepada mereka, tapi setelah kita mendengar ucapannya, terkadang berubah penilaian kita yang awal. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin secara fisik kecil, kemudian kita melihatnya mungkin dengan sebelah mata, tapi ketika dia sudah berbicara, kita melihat pribadinya adalah pribadi yang besar. Ada juga orang yang, saudaraku yang Allah muliakan, dengan lidahnya para tetangganya bisa
tersakiti, para tetangganya tidak nyaman hidup bersama dia. Maka potensi lidah kita ini bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber keburukan. Sebagaimana lidah kita ini, saudaraku yang Allah muliakan, bisa mengantarkan kita ke surga Allah, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Pernah para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, yang mana wanita ini kalau dia melaksanakan solatnya Masya Allah, bukan hanya solat fardu yang dia kerjakan, solat sunnah pun juga dia laksanakan. Kalau dia berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga banyak puasa-puasa sunnah yang dia lakukan. Kalau dia bersedekah, tidak tanggung-tanggung, sangat dermawan sekali. Tapi yang dikeluhkan oleh para sahabat dari wanita ini, dikatakan kepada Nabi SAW, walakin ya Rasulullah tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wanita ini sangat gemar menyakiti perasaan tetangganya dengan lisannya. Tahukah kita, saudaraku yang Allah muliakan, apa jawab Nabi ketika mendengarkan curhatan para sahabat? Nabi katakan saja langsung ketika itu, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita ini, wahia min ahlin nar, wanita yang seperti ini adalah penduduk neraka. Coba kita perhatikan, puasa bukan hanya di bulan Ramadan, puasa sunnah pun juga dilaksanakan, solat hanya bukan solat fardu, solat sunnah pun juga tidak tinggal. Kalau bersedekah banyak, tapi kenapa Nabi katakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita ini? Kenapa? Karena saudaraku yang Allah muliakan, kita meskipun ibadah kita banyak, tapi sering menzalimi orang lain. Kita ingat, Nabi dalam riwayat yang lain juga mengatakan, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Yang para sahabat ketika ditanyakan hal ini, mereka menjawab dengan apa yang mereka ketahui. Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya harta, tidak juga punya perhiasan. Tapi Nabi bantah jawaban para sahabat. Bukan itu yang beliau maksud. Nabi katakan, al-muflisu min ummati, orang yang benar-benar bangkrut di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala salat, banyak pahala puasa, banyak pahala zakat dan sedekahnya. Tapi ketika dia atas dunia dulu sering berbuat zalim, sering memakan harta orang lain, sering menggibahi orang lain, sering menumpahkan darah orang lain, sering mencederai harga diri orang lain. Maka di hari kiamat, saudaraku yang Allah muliakan, Allah putuskan nanti amal-amal soleh yang banyak itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Dan kalau seandainya amal ibadahnya habis untuk dibagikan kepada orang yang ia zalimi, lalu sedangkan kezaliman yang masih ada yang akan diperadilkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi, kemudian Allah lemparkan kepada orang yang menzalimi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, dicampakkan dosa itu kepadanya, akhirnya dia pun tercampak ke dalam neraka. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang banyak tapi sering juga berbuat zalim, pahala itu tidak untuk kita. Maka saudaraku yang Allah muliakan, banyak apapun amal soleh yang kita kerjakan, jangan sampai kita yang susah-susah, kita yang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan boleh jadi menghabiskan harta untuk melakukan suatu amal soleh, tapi ternyata pada hari kiamat bukan untuk kita pahalanya. Saya yakin di antara kita semua ini tidak ada satupun kita yang ingin ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja banting tulang sepanjang hari, pas gajian, gajinya bukan untuk kita. Mau nggak Pak seperti itu? Tidak ingin kita. Padahal saudaraku yang Allah muliakan,
di atas dunia ini, kalau hari ini atau bulan ini gaji kita untuk teman kita masih ada, waktu-waktu yang lain bisa kita upayakan gaji itu untuk kita. Tapi di hari kiamat tidak seperti itu. Kalau seandainya di hari kiamat amal soleh yang kita kerjakan kita peruntukkan untuk orang lain yang kita zalimi, tidak ada peluang lagi untuk mencari amal yang lain, kecuali kalau seandainya kita pun dizalimi oleh orang lain. Maka saudaraku yang Allah muliakan, tepat apa yang Nabi katakan. Wanita tadi yang dikeluhkan oleh para sahabat, dia beramal soleh tapi sering menzalimi tetangganya dengan lisannya. Nabi katakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri wanita ini, karena sejatinya amal-amal soleh yang dia kerjakan yang Masya Allah yang banyak itu, pada akhirnya bukan untuk dia, tapi untuk tetangganya yang sering dia zalimi. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, di kesempatan yang lain para sahabat juga menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang lain. Wanita yang kalau dia beramal, kalau dia solatnya hanya solat fardu, solat sunnah jarang. Kalau dia berpuasa hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan jarang. Kalau dia bersedekah, dikatakan oleh para sahabat bi athwarin, dengan sesuatu yang sangat sederhana, dengan sesuatu yang orang lain pun mampu untuk menyedekahkan sebagaimana wanita ini bersedekah. Tapi para sahabat mengadu kepada Nabi, walakin ya Rasulullah la tu'dhi ahadan, wanita ini tidak pernah menyakiti siapapun. Dan untuk wanita yang kedua ini Nabi katakan, wahia min ahlil jannah, yang seperti inilah kriteria tipe-tipe penduduk surga. Orang yang hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib, salatnya hanya salat fardu, puasanya hanya di bulan Ramadan, kalaupun bersedekah hanya dengan sesuatu yang sederhana, tapi dengan tidak menyakiti siapapun, Nabi katakan dialah kriteria atau tipe-tipe penduduk surga. Karena saudaraku yang Allah muliakan, ketika ibadah wajib kita sudah kita tunaikan tanpa menyakiti siapapun, pahala dari ibadah wajib itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Sekarang pertanyaannya, mana yang akan kita pilih? Pahala sedikit tapi untuk kita, atau pahala banyak untuk orang lain? Mana kira-kira Pak? Apa? Pahala banyak tapi untuk awak. Itu yang paling hancak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang ketiga, karena apa namanya tadi, yang ketiga tadi, lisan kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita atau menjadi sumber keburukan. Dia bisa mengantarkan kita ke surga, tapi juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Tergantung lagi kepada kita, kemana kita akan mengarahkan potensi lisan kita ini. Maka ini saudaraku yang Allah muliakan, di antara alasan-alasan kenapa kita harus menjaga lisan kita ini. Lalu saudaraku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini juga perlu kita sampaikan, di antara ketergelinciran yang sering kita lakukan dengan lisan kita. Coba sebutkan apa yang paling sering kita lakukan dengan lisan kita, yang itu salah. Apa kira-kira Pak? Apa kira-kira Pak? Apa? Ghibah. Saudaraku yang Allah muliakan, bahkan dikatakan al-ghibatu hiya fawakihul ulama. Ghibah atau gunjing itu adalah buah-buahan para ulama. Maksudnya, orang-orang yang sudah sampai derajatnya kepada seorang ulama juga terjatuh, juga tergelincir dalam dosa yang ini, yaitu dosa ghibah. Maka kita yang bukan sampai derajat kita kepada seorang ulama, harusnya kita lebih waspada lagi terhadap dosa yang satu ini, saudaraku yang Allah muliakan. Apa itu ghibah? Ini sudah dijelaskan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang mana hal itu tidak ingin dia disebutkan. Ya. Lalu ketika Nabi menjelaskan hal ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma ra'aita idza fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya yang aku sebutkan tentang saudaraku itu memang begitu faktanya, tidak aku buat-buat. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Idza kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah." Kalau seandainya engkau menyebutkan sesuatu yang benar adanya tentang saudaramu, memang faktanya seperti itu, itulah yang ghibah. Ya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Tapi kalau seandainya engkau menyebutkan sesuatu yang tidak fakta tentang saudaramu, maka engkau telah menuduhnya dengan tuduhan yang palsu, atau engkau telah memfitnahnya dengan satu fitnahan. Maka saudaraku yang Allah muliakan, memang yang ghibah itu kita menyebutkan yang fakta-fakta tentang saudara kita, tidak berkaitan dengan benar atau tidak benarnya, tapi memang kalaupun benar itulah yang ghibah. Dan saudaraku yang Allah muliakan, ghibah ini kita mesti jauhi semua bentuk ghibah. Dalam kitab Bahrul Anwar dikatakan semua yang dimaksud untuk ghibah hukumnya ghibah. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan ghibah itu bisa dalam bentuk ucapan. Ya. Dan ini mungkin sering kita jatuh ke dalamnya. Lalu juga Imam Nawawi mengatakan ghibah juga bisa dalam bentuk tulisan. Seakan bikin WA group, kemudian dibicarakanlah seseorang dengan tujuan untuk menghibahinya. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ghibah juga bisa dalam bentuk isyarat, baik itu dengan isyarat mata, isyarat tangan maupun isyarat kepala. Contoh, misalkan kita memberikan isyarat kepada seorang teman yang baru datang, kita berikan isyarat dengan mata kita. Atau ini kalau kita tujukan untuk menggibahi seseorang juga hukumnya ghibah. Hukumnya sama-sama haram karena tujuannya adalah untuk menggibahi seseorang. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mesti kita jauhi semua macam jenis perbuatan ghibah ini. Dan ghibah ini adalah suatu dosa yang Allah sangat tidak suka. Allah sangat jijik. Bahkan Allah berikan perumpamaan dalam surat Al-Qasas, bagaimana jijiknya perbuatan ghibah ini. Allah katakan, "Ayuhibba ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Maukah engkau makan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Dan saya yakin saudaraku yang Allah muliakan, di antara kita ini tidak ada yang suka makan daging manusia. Ya. Apalagi kalau seandainya daging manusia tersebut sudah berulat, sudah busuk, sudah jadi bangkai. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap betapa menjijiknya perbuatan ghibah ini. Dan ini baru kita rasakan jijiknya, saudaraku yang Allah muliakan. Terkadang baru kita rasakan ketika kita jadi korban ghibah seseorang. Sering kita mungkin pernah merasakan ada orang kalau di depan kita manis sekali ucapannya, disanjung-sanjungnya kita. Tapi ketika kita berada di belakangnya, disebutkanlah semua yang buruk-buruk tentang kita. Kita ketika sudah jadi korban biasanya merasa sangat jijik kepada orang yang melakukan. Tapi terkadang kita tanpa kita sadari juga melakukan hal yang sama terhadap saudara kita. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mesti kita sadari perbuatan ghibah ini sangat menjijikkan. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat yang sahih tentang peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika bersama malaikat Jibril, diperlihatkan kepada Nabi tentang orang-orang yang mana mereka memiliki kuku yang panjang. Yang kuku yang panjang ini bukan terbuat dari kuku sebagaimana kuku kita, tapi terbuat dari tembaga, dari besi.
Lalu mereka dengan kuku yang panjang dan terbuat dari besi tersebut, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sehingga tumpah darah yang sekian banyak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula?" Ya Jibril, siapa mereka ini? Orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Dan di sana malaikat Jibril menjawab, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka itulah wahai Muhammad, orang-orang yang suka memakan daging manusia dan sering mencederai harga diri orang lain. Ya'kuluna luhuman nas berarti memakan daging manusia, yaitu orang yang menggibahi orang lain. Di antara bentuk azab yang akan diterimanya nanti, mereka akan mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku mereka yang panjang dan terbuat dari tembaga. Azan, bagaimana? Azan kita dulu. Ya. Kita azan dulu, saudaraku yang Allah muliakan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Biasanya nih kalau kajian malam ini sampai jam berapa? Hah?
sampai selesai. Kalau subuh selesainya gimana bang? InsyaAllah. Kuat ya? Kuat. Saya mungkin yang enggak kuat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ghibah secara singkatnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, zikrul aibi bi zahiril ghaibi, menyebutkan aib seseorang ketika dia tidak bersama dengan kita. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, berupayalah kita semaksimal mungkin untuk meninggalkan majlis-majlis ghibah atau majlis-majlis yang mengarah kepada ghibah. Karena saudaraku yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka kalau seandainya berkumpul dengan orang-orang ya, yang di pembicaraan mereka hanya lagun saja isinya, sia-sia, apalagi majlis yang di sana ada maksiat dan dosanya, mereka mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum ya, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak ingin orang-orang yang jahil ya. Jadi kita saudaraku yang Allah muliakan, kalau berada di sebuah majlis yang di sana mengarah kepada ghibah atau memang sudah menjadi majlis ghibah, tinggalkan ya. Karena secara kita sebagai manusia punya hawa nafsu. Terkadang saudaraku yang Allah muliakan, kita mungkin tidak ingin untuk menghibai seseorang, tapi ketika berada di majelis itu, ketika semua orang sudah berbicara tentang si fulan misalkan, kita terkadang yang pada awalnya tidak ingin melihat fakta-fakta yang disebutkan tersebut, dan kebetulan mungkin fakta yang ada di kita belum disebutkan ya. Kita tahu tentang fakta si fulan dan tidak disebutkan oleh yang lain, kita pun cenderung ingin untuk mengatakan, oh yang si fulan itu benar-benar ini. Akhirnya semakin panas dan semakin serulah majlis itu. Yang kita di sana, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita tidak bisa mencegah orang tersebut, orang yang ada di majlis itu untuk berhenti dari ghibahnya, dan rasa-rasanya kita akan terbawa oleh majlis ghibah tersebut, tinggalkan ya. Kecuali kalau seandainya kita bisa mewarnai mereka, kita bisa menasihati mereka untuk berhenti dari ghibah atau meninggalkan ghibah itu, silahkan kita di sana. Tapi kalau seandainya rasa-rasanya kita yang terwarnai, bukan kita yang mewarnai, tinggalkan ya. Inilah sikap terbaik bagi kita untuk menghindari dosa-dosa ghibah. Karena mohon maaf ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya majelis ghibah itu semakin lama semakin seru ya. Ya. Tidak ada yang memutui kecuali memang perpisahan ya. Maka tinggalkan. Jangan sampai kita berlanjut kepada hal tersebut sehingga akhirnya sulit kita untuk meninggalkan ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita tambahkan pada kesempatan mulia ini, di antara bentuk ketergelinciran yang juga sering kita lakukan dengan lisan kita, yaitu sering berjanji tapi tidak menepati. Ini yang sering nih. Janji bertemu jam sekian, dia padahal masih di rumah ya, tidak menepati janji, bahkan ditutup lagi, tidak tepat janji dengan bohong. Sudah OTW padahal masih di rumah ya, sering seperti itu. Dan saudaraku yang Allah muliakan, mudah berjanji tapi tidak bisa menepati. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di antara ciri-ciri orang munafik ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang berasal dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal, kalau 4 hal ini ada dalam diri seseorang, maka fix dia itu adalah orang munafik ya. Kalau ada 4 hal ini. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan kalau seandainya ada salah satu saja, maka ada unsur-unsur kemunafikan itu dalam dirinya sampai dia meninggalkannya. Yang 4 ini saudaraku yang Allah muliakan, dikatakan oleh Nabi kita,
idza tumina khana. Kalau diberikan amanah khianat. Lalu yang kedua, Nabi katakan wa idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Yang ketiga Nabi katakan wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, ya, kalau dia membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain, dia menyelisihi janjinya. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza khasama fajar. Kalau dia bertengkar atau berdebat, dia melampaui batas. Mungkin yang kita konsentrasikan pada hadis ini adalah tentang yang ketiga tadi. Wa idza ahada, ya, wa idza ahada ghadara. Buat janji kemudian selisih. Dan ini saudaraku yang Allah muliakan, jangan sampai di antara tanda-tanda kemunafikan ini ada dalam diri kita. Jangan dibiasakan. Kalau antum misalkan mampunya baru segitu, dah janjikan yang semampunya saja. Jangan dilebih-lebihkan. Karena ketika kita melebih-lebihkan dan ternyata kita tidak mampu, ada unsur kemunafikan dalam diri kita. Dan ini satu hal yang, mohon maaf berbicara, ini yang saya sering lihat di antara kawan-kawan saya ketika kuliah dulu. Kami dahulu ketika kuliah, bahkan kalau buat acara itu sudah sama-sama mafhum semuanya, sudah sama-sama dimaklumi. Misalkan acara mulai jam 4, maka di undangan itu dibuat jam 3. Dan hampir semuanya faham dengan hal itu. Kalau acara jam 3 berarti jam 4 baru tiba ini. Jam 4 materi, bahkan ditelepon pemateri, Pak Ustaz, nanti datanya jam 4 ya, padahal di undangan jam 3. Ya. Yang seperti ini saudaraku yang Allah muliakan, kalau kita biasakan, berarti kita menganggap biasa unsur-unsur kemunafikan ada dalam diri kita. Ya udah, kapan antum bisa memenuhi, buat janji pada jam dan tanggal sekian. Jangan dipercepat, jangan dilambat-lambatkan, atau jangan dipercepat hanya untuk memenuhi kebiasaan suatu komunitas atau suatu masyarakat. Karena terkadang ada sebagian orang sudah memahami itu. Ya. Bahkan kalau seandainya tepat janji, bahkan ini sering disebutkan anekdotnya. Ya. Kalau orang Indonesia itu suka tidak tepat janji, ya. Sering terlambat. Ya. Kalau tidak terlambat berarti bukan orang Indonesia. Ya. Maka ini suatu hal yang lucu tapi juga sangat miris. Orang mungkin kalau berbicara ya langsung. Kalaupun ada media yang lain paling hanya lewat telepon atau lewat surat. Sekarang di zaman kita ini teknologi sudah semakin berkembang, teknologi sudah semakin maju, ada namanya media sosial, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada macam-macam, ada Instagram. Maka sikap kita dalam bermedia sosial pun mesti kita tentukan sikap kita sebagai seorang muslim. Yang pertama saudaraku yang Allah muliakan, berkaitan dengan apa yang kita ucapkan secara langsung kepada orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garis kepada kita untuk kita ikuti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maka dua pilihan ini sajalah yang telah Nabi pilihkan kepada kita dalam berbicara. Kalau seandainya yang kita ucapkan ini benar, ada manfaatnya, ucapkanlah. Tapi kalau tidak, tinggalkan, diam. Maka disinilah letak pepatah kita, diam itu emas di dalam kondisi seperti ini. Kalau seandainya yang kita ucapkan bukanlah suatu hal yang bermanfaat. Ternyata saudaraku yang Allah muliakan, perkara berbicara yang baik atau diam, ini Nabi kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka ucapan kita kepada sesama manusia bukan hal yang sepele. Nabi sendiri yang mengaitkannya dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Maka perkara ini bukanlah hal yang ringan. Saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau katakan, pada asalnya seorang muslim kalau dia ingin selamat, lebih baik dia tidak berbicara. Ya.
kecuali benar-benar maslahah yang akan dia ucapkan, benar-benar suatu manfaat yang akan dia sampaikan. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya fa idza stawat al maslahatu fil kalam wa imsakin anil kalam, kalau seandainya dalam berbicara ada maslahah, tidak berbicara juga maslahah, Imam Nawawi lebih cenderung mengatakan jangan bicara. Karena saudaraku yang Allah muliakan, keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat ini jauh lebih berharga dibandingkan kita berbicara yang kita sendiri masih ragu apakah ini manfaat atau tidak. Ya. Maka di sini saudaraku yang Allah muliakan, inilah sikap terbaik seorang muslim dalam menjaga lisannya. Sikap seorang muslim terhadap lisannya itu berbicaralah yang baik. Tapi kalau seandainya tidak baik, diam lebih baik. Ya. Orang Minang mengatakan mangango sebelum mengecek. Maksudnya fikirkan dulu apa yang kita ucapkan. Jangan sampai mengucap dulu baru pikir. Ya. Karena saudaraku yang Allah muliakan, kalau seandainya kita berbicara dulu baru memikirkan akibatnya, apa yang kita akan ucapkan, kalau dia belum terlontarkan itu masih milik kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, perkataan kita itu bukan milik kita lagi, tapi milik orang lain. Betapa banyak ketika satu ucapan disampaikan dan kemudian ditangkap oleh orang lain, betapa banyak orang memperkarakan apa yang diucapkan seseorang. Maka saudaraku yang Allah muliakan, inilah sikap terbaik seorang muslim terhadap lisannya. Kalau seandainya kita ucapkan itu baik, ucapkanlah. Tapi kalau seandainya masih ragu kita, ini baik atau tidak, tinggalkan. Ya. Apalagi kalau seandainya kita ucapkan benar-benar sudah jelas tidak baik. Ya. Ini untuk ucapan secara langsung. Berhubung saat ini kita, media komunikasi kita sudah semakin berkembang dan banyak, ya, di antaranya ada Facebook, Instagram, Twitter. Sering mungkin kita lihat ada saudara-saudara kita yang membuat status-status atau story-story. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di sini ingin saya sampaikan, silahkan kalau seandainya perlu kita untuk berbuat seperti itu, membuat status, membuat story dan segala macamnya, kalau dirasa perlu, lakukanlah, tapi dengan memperhatikan di antara adab-adabnya. Di antara adabnya saudaraku yang Allah muliakan, yang pertama, mestilah itu bertujuan untuk yang baik. Yang pertama, niat kita mesti baik. Ya. Kalau seandainya kita memulai dengan satu niat yang baik, dalam tahap ini silahkan. Tapi kalau seandainya saudaraku yang Allah muliakan, dari awal kita membuat status, membuat pesan, membuat apapun di media sosial, sudah berniat untuk menyinggung orang lain, tinggalkan. Dari awal saja niatnya sudah tidak baik, jangan lanjutkan. Ya. Karena ini satu tahapan yang harus kita lakukan. Niat mesti harus baik. Lalu apakah cukup dengan niat baik? Tidak. Yang kedua, cara pun juga mesti baik. Bahasa yang kita pilih, diksi yang kita gunakan, kemudian pilihan kata yang kita akan ucapkan, akan kita tuliskan, mesti kita perhatikan. Ya. Karena boleh jadi seseorang niatnya baik, tapi bahasa yang dia gunakan justru akhirnya membuat orang tersinggung. Maka kalau seandainya cara pun tidak baik, bahasa pun tidak baik, tidak perlu dilanjutkan, tinggalkan. Apakah cukup dengan niat dan cara yang baik? Tidak, saudaraku yang Allah muliakan. Yang ketiga, mesti kita timbang-timbang dampaknya baik atau tidak. Dampaknya baik atau tidak. Dan ini bisa kita timbang dengan ilmu perasaan kita dan ilmu nalar kita. Karena saudaraku yang Allah muliakan, boleh jadi seseorang niatnya baik, bahasanya pun baik, tapi dampak yang dihasilkan ternyata tidak baik. Contoh, kita ingin menasihati saudara kita, niatnya sudah baik dan bahasa kita pun juga baik, kita pilih-pilih ya. Tapi ketika seseorang melakukan hal tersebut, misalkan di grup WhatsApp, disampaikan itu di grup, boleh jadi dampaknya tidak baik. Karena sejatinya saudaraku yang Allah muliakan, seseorang tidak mau dinasihati di hadapan orang banyak.
Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau katakan, nasihatilah aku dalam kesendirianku, dan janganlah nasihati aku fil jamaah, ketika di hadapan orang lain. Fa inna nasihata fil jamaah nau'un min anwa'it taubikh, karena sejatinya nasihat yang disampaikan di hadapan orang banyak ini adalah salah satu bentuk dari antara bentuk-bentuk penghinaan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jangan salahkan aku kalau seandainya nasihat yang kau sampaikan di hadapan orang lain tidak aku dengarkan dan tidak aku ikuti. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mesti kita perhatikan niat kita apakah sudah baik, kemudian bahasa dan cara kita apakah sudah baik, dan ketiga, dampak kita apakah semua sudah kita perhitungkan dampaknya baik atau tidak. Kalau seandainya tiga aspek ini sudah terpenuhi dalam menulis sebuah pesan di media sosial, silahkan. Tapi kalau seandainya ada yang kurang, tidak ada di antara tiga ini, lebih baik tidak. Biarlah sepi timeline kita itu daripada isinya menyinggung orang lain dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan orang yang menulis status, yang menulis komentar, yang men-tweet pesan. Pada akhirnya dia menyesal dengan apa yang dia tulis. Karena di negeri kita ini sudah ada undang-undang, apa namanya Pak? Undang-undang ITE. Kita salah-salah menulis, ada tersinggung, mengadu, kemudian kita dijerat dengan pasal ujaran kebencian lah atau yang lain lah. Maka jangan sampai kita menyesal atas apa yang kita lakukan. Maka saudaraku yang Allah muliakan, berbicaralah yang baik atau diam, tulislah yang baik atau tidak sama sekali. Begitu juga saudaraku yang Allah muliakan, jangan asal-asalan kita dalam men-share suatu berita. Karena ada sebagian kita, mohon maaf, ada yang sangat hobi. Mana yang dia dapat? Oh ini, share. Karena saudaraku yang Allah muliakan, sesuatu yang kita share, sesuatu yang bertitik tiga itu kalau kita pencet atau bertanah panah ke arah kanan, itu kita tekan, itu saudaraku yang Allah muliakan, kalau seandainya kita tidak bisa memastikan berita ini benar atau tidak, jangan. Kalau seandainya kita memiliki alat untuk menentukan atau untuk menimbang-nimbang ini berita ini benar atau hoax, lebih baik jangan di-share. Karena sesuatu yang sudah kita share, ternyata pada akhirnya ini bukanlah berita yang benar, kita yang sudah kita share ke teman kita mungkin bisa kita hapus. Tapi saudara kita ini yang sudah men-share ke sana kemari, bisa kita lakukan? Tidak lagi. Maka ini jangan asal-asalan saudaraku yang Allah muliakan. Maka di sini perlu kita bersikap lebih bijak, apalagi di zaman-zaman sekarang. Sangat mudah sekali berita-berita hoax itu berkembang. Ini berbicara tentang si A, tentang si B, tentang si C, kemudian dikembangkan, ternyata yang membuat berita minta maaf. Kita yang men-share, gimana cara minta maaf? Ya, sudah tersebar kesian kesana kemari. Maka saudaraku yang Allah muliakan, sikap terbaik seorang muslim, falyaqul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau diam. Dan sikap ini juga kita bawa kepada dalam kita bermedia sosial. Kalau seandainya itu sudah kita bisa pastikan baik, silakan. Tapi kalau seandainya kita ragu apakah ini benar atau tidak, jangan pernah sekali-sekali kita ikut dalam menyebarluaskan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini mungkin saudaraku yang Allah muliakan, di antara hal yang mesti sama-sama kita perhatikan, dan mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Atau bagaimana ikhwah? Salat kita bang? Atau ada pertanyaan? Tanya jawab. Silakan. Kalau ada tidak ada tanya jawab, berarti jawab tanya lagi. Saya yang bertanya, antum yang jawab. Silakan bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, bisa diulangi bang?
Saya faham. Ya. Intinya, bolehkah kita menyampaikan suatu aib yang kita temukan dari saudara kita yang lain? Rasa-rasanya aib ini akan berdampak buruk kepada orang lain. Lalu kita sampaikan kepada orang lain ini tentang aib tersebut supaya tidak jatuh kepada dampak buruk dari aib tersebut. Itu kira-kira apa ya? Contoh yang lebih saya sederhanakan, misalkan ini bisa bahasa Minang nggak di sini? Bisa. Orang wak sadar maya. Misalkan ada kawan awak minjam piti. Nah, kau contoh maya. Minjam piti kawak sekian juta. Ternyata awak kau lah orang yang sekian kalinya dipinjam nyo minjam piti kawak. Ya, awak lah orang sekian kali yang nyo pinjam nyo minjam piti, kemudian ndak nyo bayi-bayi ya. Atau sudah pinjam piti nyo anak selai. Atau pinjam piti sudah tu minta pinjam piti itu balik lebih berang le pada awak le. Lebih galak le pada awak le. Maka yang seperti ini saudaraku yang Allah muliakan, misalnya kita melihat ada tetangga kita atau kerabat kita yang juga dicoba didekati oleh orang ini ya. Maksudnya sama, tujuannya sama, lalu kita ingin menyampaikan kepada saudara kita untuk berhati-hati dengan si fulan ini, karena yang saya tahu, saya ini adalah korban yang kesekian kalinya pinjam uang ke saya, kemudian habis itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, misalkan seperti itu. Maka saudaraku yang Allah muliakan, menyebutkan aib atau kekurangan seseorang ketika kondisi mengantisipasi kejahatan orang tersebut, maka ini adalah di antara pengecualian dari ghibah ya. Di antara bentuk ghibah yang dikecualikan oleh para ulama. Tapi perlu kita garis bawahi, yang kita sampaikan ini adalah cukup dengan aib yang bersangkutan dengan mudarat yang akan dicapai, yang akan sampai kepada saudara kita ini. Jangan dilebar-lebarkan kepada yang lain. Contohnya, tadi wak ingin menyampaikan hanya sekadar untuk masalah inyo cok berhutang tapi tidak pernah bayar. Jampai puluh nyo mod itu tu kemudian asabilah aib yang lain. Yang rasa-rasanya tidak ada kaitan dengan kemaslahatan terhadap orang tersebut. Maka di sini ini di antara bentuk pengecualian yang dikecualikan oleh para ulama. Karena saudaraku yang Allah muliakan, kalau sudah nyata-nyata ada satu aib yang akan berdampak buruk kepada orang lain dan rasa-rasanya akan menimpa orang lain, kita tidak apa-apa menyebutkan dengan tujuan, perlu kita garis bawahi, dengan tujuan supaya mudarat dari aib ini tidak sampai kepada orang lain. Kadang ada sebahagian kita saudaraku yang Allah muliakan, mungkin secara mazhar sama dengan kita, menghidupkan sunnah, tapi terkadang ada memiliki kekurangan-kekurangan dari beberapa hal. Dan ini saudaraku yang Allah muliakan, mungkin sering kita temukan atau pernah kita temukan. Tapi kalaupun kita ingin menyebutkannya, sampaikanlah dalam poin-poin atas dasar menolak mudarat. Kalau seandainya ini sudah menjadi dasar bagi kita, insyaallah ta'ala tidak akan melebar-lebar kepada yang lain. Tapi kalau seandainya kita bawakan perasaan kita di sana, ya, misalkan kita terbawa emosi dalam menyampaikannya, boleh jadi kita jatuh kepada hal-hal yang di luar itu. Tapi cukuplah hanya sekadar untuk menolak mudarat dari aib tersebut, dan ini diperbolehkan ya. Tapi tidak melebar kepada yang lain ya Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang lain ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kadang kita share di medsos kebaikan kayak ibadah misalnya, atau Islam mengingatkan kawan ini hari Jumat harus baca surat Kahfi. Baca surat Kahfi. Tapi yang men-share itu dia tidak pernah Kahfi itu bagaimana? Dia cuma share aja. Bismillah. Ada orang yang sering men-share berita-berita atau ajakan-ajakan atau reminder untuk mengerjakan satu amal.
dia sering aktif, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Maka di sini ini sebenarnya satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Pertama mengajak, kemudian melakukan. Ya. Di sini saudaraku yang Allah muliakan, untuk mengajak, ya, kalau seandainya dia hanya bisa mengajak, dalam artian hanya bisa share-share saja, ya, tentunya dia dengan men-share ini dia mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dengan melakukan hal tersebut. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Seseorang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia sama saja mengerjakan kebaikan yang tersebut, ya. Dia sama saja dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang dia ajak itu melakukan hal tersebut. Dari sisi ini dia ketika berpartisipasi dalam mengajak orang lain dia sudah mendapatkan pahala. Adapun dia tidak mengerjakannya, maka ini kembali kepada kondisi dia. Dia tidak mengerjakannya atas dasar apa? Kalau seandainya dia tidak mengerjakan atas dasar memang kondisi yang uzur bagi dia, misalkan tidak ada waktu, misalkan sudah habis waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, atau memang belum mampu untuk melakukannya, maka ini tidak tercela. Tapi kalau seandainya yang dia tinggalkan itu bersamaan dengan perasaan ingin meremehkan suatu amal, atau ada niat-niat yang tidak baik, maka seseorang juga akan dibalasi dengan apa yang ada di hatinya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kalau ada orang yang tidak mengerjakan tapi dia sering men-share, dia men-share dapat pahala, tapi dia tidak mengerjakan, ini perlu kita lihat. Kenapa? Yang jelas dengan dia berpartisipasi itu adalah satu hal yang positif yang dia lakukan untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Tapi kalau seandainya tidak mengerjakan, ya, karena memang alasan-alasan yang tidak tepat, maka ini perlu kita berhati-hati, ya. Yang jelas jangan kita hakim, oh pandai mah share awalnya tidak melakukan, ya. Tak perlu pula kita komentar seperti itu, tidak perlu pula kita menilai orang seperti itu. Kita lihat saja dia men-share, alhamdulillah, berarti boleh jadi dengan dia men-share banyak orang-orang lain yang bisa melakukannya, atau yang tidak tahu menjadi tahu, atau yang sudah tahu tapi lupa jadi menjadi ingat, ya. Maka ini saudaraku yang Allah muliakan, ya. Kecuali itu adalah perkara-perkara wajib. Kalau perkara-perkara yang sifatnya sunnah, ya tidak ada masalah, ya. Tapi kalau perkara-perkara wajib, contohnya misalkan seorang ayah hanya pandai menyuruh anaknya solatlah nak, ayo saya duduk-duduk di rumah, maka ini saudaraku yang Allah muliakan tentu tercela, ya. Bahkan Allah katakan kabura maqatan indallah, amat besar murka Allah, an taqulu ma la taf'alun, engkau mengatakannya, engkau mengajaknya sedangkan engkau tidak mengerjakannya. Berbeda apa ya? Kalau yang diajak itu adalah perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak. Aku ini pada masalah gibah. Iya. Gibah ini dosa besar, artinya yang bisa membuat kita muflis, bangkrut. Dan ini bahaya sekali menurut anak. Jadi yang mau ditanyakan, tidak mungkin dan kita tidak dapat lepas dari tentang gibah ini. Saya rasa semua orang pasti pernah menggibah. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Bagaimana cara minta ampun masalah gibah ini? Jadi mungkin orang yang kita gibah itu udah nggak ada lagi, atau mungkin sudah meninggal, atau mungkin orangnya jauh sekali, dan kita sudah menzaliminya dengan perkataan, ucapan, ya, dengan perbuatan. Hingga nanti pada waktu dihisab kita akan diminta pertanggungjawaban dengan kata-kata dan ucapan itu. Nah ini yang kita takutin nanti, sehingga nanti pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan kita berikan ke orang lain untuk untuk membalas dosa besarnya tadi. Nah ini yang kita takutin, kita menjadi muflis, bangkrut. Iya. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa diampuni dosa kita telah menggibai orang, kita orang yang nggak ada lagi, ya kan? Terus apakah kita harus mendatangi orang itu, orang yang tadi mana sekarang, nanti kita kan? Iya. Nah itu yang mau saya tanyakan. Ya, bismillah.
membayar atau menyelesaikan dosa ghibah yang telah terlaksanakan atau yang telah terlakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya jawab, kembali saya ingatkan, hati-hati dengan dosa ghibah. Hati-hati dengan dosa ghibah. Kalaupun kita terlanjur pernah berbuat hal yang seperti itu dan kita takut akan menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau katakan, "Man minkum indahu mazlamah min akhihi min 'irdin aw min syai'in." Siapa di antara kalian yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik itu dari sisi harga diri saudaranya atau apapun dari diri saudaranya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka mintalah kehalalannya pada hari ini sebelum nanti datang hari yang tidak berlaku lagi dinar maupun dirham. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau seandainya terlanjur kita pernah menggibahi seseorang dan kita khawatir akan menjadi orang yang merugi, bagaimana cara mengantisipasinya? Hal ini juga pernah ditanyakan kepada para ulama kita, bagaimana cara membayar atau memperbaiki kesalahan ghibah yang pernah kita lakukan. Dan kalau seandainya kita menyebutkan ke orang lain, ke orang tersebut yang mana sebelumnya kita menggibahi dia, dia tidak tahu, dia tidak sakit hati, tapi yang dosa sudah tertulis bagi kita, kok wasabu ikan mungkin bertambah parah kondisi ya, dalam artian boleh jadi dia akan tambah ya, yang awalnya tenang-tenang saja bertemu dengan kita, habis itu betul-betul tenang, tidak berbunyi lagi, tidak ditegurnya kita setelah kita menyatakan kita pernah menggibahi dia. Maka di sini ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita lihat, kalau orang tersebut adalah orang yang berlapang dada, orang yang bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berbicara, orang yang pemaaf, minta maaf, jelaskan ya, terus terang. Karena orang Arab mengatakan fis sarahatir rahah, dalam keterus-terangan ada kenyamanan, ada ketenangan. Itu untuk orang yang kita gibahi, yang mana dia punya kepribadian yang bisa diajak berdiskusi, yang orangnya lapang dada. Tapi kalau seandainya yang masalah itu adalah kalau orangnya kalau awak sebutkan itu mungkin ya, mungkin nama bacaka awak bisa tidak baik hubungan ketika dengan menyebutkannya, maka saudaraku yang Allah muliakan, ada sebahagian ulama yang mengatakan kalau seandainya kondisi seperti itu rasa-rasanya tidak lebih maslahah dengan mengungkapkan, menyatakan kita pernah menggibahinya, maka diantaranya saudaraku yang Allah muliakan, di mana tempat kita menggibahi orang tersebut, di mana di tempat itu kita merendahkan harga dirinya, naikkan harga dirinya di tempat yang sama ya. Oh, kita pernah memburuk-burukkan dia, misalkan di depan bos kita, maka temui bos kita, kemudian sebutkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki ya. Itu diantara hal yang mungkin bisa kita upayakan. Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, kalau seandainya misalkan orang ini sudah meninggal dunia dan kita sangat menyesal dengan apa yang kita lakukan, maka diantara caranya yang lain adalah memang tidak bisa, tidak mungkin kita, saudaraku yang Allah muliakan, adalah memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak amal soleh kita. Sebagaimana kita tahu nanti di hari kiamat amal soleh kita ini akan kita bagikan sebahagiannya kepada orang-orang ini, maka perbanyak amal soleh yang mungkin kita pernah ya, yang amal soleh kita perbanyak sehingga ketika diambil sebahagiannya kita masih memiliki persiapan amal soleh. Dan ini saudaraku yang Allah muliakan, pernah ditanyakan kepada salah seorang sahabat, di mana ada seseorang yang melakukan akad jual beli. Lalu ketika terjadi akad jual beli, yang barang sudah diambil tapi uang ketinggalan di rumah. Orang yang mengambil barang ini masuk ke dalam rumah, kemudian pas keluar rumah ternyata orang yang menjual tadi sudah pergi, yang barang sudah diambil. Lalu bertanyalah kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, ya Ibn Umar, aku telah mengambil barang dari seorang penjual, kemudian barang itu sudah aku ambil tapi uangnya belum aku serahkan. Bagaimana statusnya ini, barang ini? Bagaimana nanti?" Kan istilahnya
kewajiban sudah hak sudah ambil tapi kewajiban belum ditunaikan. Maka saudaraku yang Allah muliakan, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, uang yang akan engkau berikan ini kepada dia, sedekahkan atas nama orang tersebut. Ya. Kalaupun orang tersebut tidak berniat menyedekahkannya, engkau sedekahkan ini bisa juga atas nama dirimu. Ya. Sehingga engkau bersedekah, pahalanya engkau dapatkan, nanti di hari kiamat pahala itulah yang engkau berikan kepada sang penjual tadi. Ya. Maka di sini saudaraku yang Allah muliakan, pesan dari Abdullah bin Umar adalah, kalau kita pernah melakukan kezaliman, maka iringilah kezaliman tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kalaupun pahala kita diambil, masih ada sisa atau kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi kita mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Iringilah setiap perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik. Mungkin itu ikhwah yang Allah muliakan, di antaranya kita lihat, ya, kita simpulkan terhadap masalah-masalah yang mungkin pernah kita melaluinya, pernah menggibahi orang lain. Pertama kita lihat, kalau orangnya berhati lapang, minta maaf, terus terang, minta kerelaannya, karena ini perintah Nabi SAW. Falyatahallalhu minhul yaum, mintalah kehalalannya pada hari ini ketika masih hidup, ketika masih bertemu dengan orang tersebut, ketika belum datang hari kiamat yang tidak berlaku lagi dinar walaupun dirham. Yang kedua, kalau seandainya orang tersebut bukanlah orang yang berlapang dada dan rasa-rasanya tidak lebih baik kalau seandainya kita berbicara, maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah, yaitu dengan di mana tempat kita memburuk-burukkan dia, menyebutkan kesalahan-kesalahan dia, di tempat itu juga kita perbaiki harga dirinya. Misalkan di sebuah warung di Salah Lapau misalkan, karena kita di Minangkabau, ya, di Sumbar sering itu lapau-lapau itu tempat favorit sekali, ya, bahkan lebih favorit dibandingkan masjid, ya. Dan kalau seandainya di lapau-lapau itu sering terjadi pembicaraan, memang di sanalah isu-isu berkembang, ghibah-ghibah terjadi. Maka kalau di sana kita sempat menggibahi seseorang dengan fakta-fakta keburukan-keburukannya, di tempat itu pula lah kita perbaiki harga dirinya. Ya. Di sana kita mencederai harga dirinya, di sana pula kita kembalikan kehormatan dia. Lalu kalaupun ini dirasa kurang, maka saudaraku yang Allah muliakan, iringilah perbuatan ghibah kita tersebut dengan amal-amal soleh yang lain, yang mana ketika misalkan amal soleh kita ini sudah banyak dan ada sebahagian yang diambil oleh karena ghibah yang pernah kita lakukan, ini bisa masih ada cadangan-cadangan amal bagi kita. Dan saudaraku yang Allah muliakan, berhati-hati kita dengan kezaliman apapun yang kita lakukan kepada saudara kita. Karena Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, antalqallaha bidzambin wahidin fima antalqallaha bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwana 'alaikum min antalqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau meninggal bertemu dengan Allah membawa 70 dosa yang ini semuanya berkaitan dengan Allah, ya. 70 dosa semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih ringan dibandingkan engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa, tapi yang satu dosa ini berkaitan dengan sesama hamba. Kenapa saudaraku yang Allah muliakan? 70 dosa, yang 70 ini murni berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan atau kemungkinan Allah berikan ampunan. Ya. Begitu banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemberi ampunan terhadap dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik. Dosa syirik, kalau seseorang mati dan belum sempat bertaubat, tidak pernah Allah ampuni sampai kapanpun. Tapi kalau seandainya selain dosa syirik dia mati dan belum sempat bertaubat, masih ada kemungkinannya Allah berikan ampunan. Tapi kalau ada satu dosa berkaitan dengan sesama manusia, ini tidak putus seperti itu saja. Allah peradilkan nanti di hari kiamat. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagai penutup, keadilan Allah di hari kiamat jangan sampai pernah kita ragukan.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, di hari kiamat itu di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat akan Allah bangkitkan kambing-kambing yang dahulu pernah beradu antara dua kambing, yang satu bertanduk, satu lagi tidak bertanduk. Hatta yuqadu min syatil jalha min syatil qarna. Kambing yang tidak bertanduk Allah pertemukan nanti di hari kiamat dengan kambing yang bertanduknya dahulu pernah di dunia saling beradu. Dan kita tahu kalau ada kambing bertanduk, satu bertanduk satu tidak, beradu mana yang sakit? Yang tidak bertanduk pastinya lebih kesakitan. Nanti di hari kiamat, saudaraku yang Allah muliakan, Allah bangkitkan keduanya dan Allah ganti posisinya. Yang di dunia pada awalnya bertanduk, di akhirat tidak bertanduk. Di dunia awalnya tidak bertanduk, di akhirat memiliki tanduk. Kemudian Allah kisos, Allah peradukan lagi keduanya. Pada akhirnya impaslah antara yang bertanduk dengan tidak yang bertanduk. Dan saudaraku yang Allah muliakan, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan hewan-hewan ini setelah Allah berikan peradilannya, maka saat itulah Allah jadikan mereka tanah, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Naba, di mana orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kalau seandainya saja aku pun bisa menjadi tanah sebagaimana binatang-binatang ini. Karena saudaraku yang Allah muliakan, semua orang akan takut dengan peradilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Maka sebelum datang hari kiamat, apapun bentuk kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, mari kita selesaikan, minta kehalalan dari saudara-saudara kita. Kalau seandainya tidak mampu untuk melakukannya, maka perbanyaklah bekal amal kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Jangan santai-santai ketika kita sudah tahu pernah melakukan banyak dosa, masih santai-santai aja. Ternyata amal-amal kita yang santai kita lakukan, yang biasa-biasa saja, itu ternyata kita khawatirkan bukan untuk kita, sehingga menjadilah kita orang yang muflis di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa? Satu pertanyaan Pak. Terakhir Pak ya. Silakan Pak. Kejadiannya sering terjadi di saat orang meninggal dunia. Iya. Jadi yang si tuan rumah yang orang meninggal dunia mengatakan kepada hadirin, katanya kami dari ahli waris memintakan kepada bapak kalau ada kesalahan-kesalahan dari almarhum minta tolong dimaafkan. Dia sampaikan seperti itu. Ya. Begitu juga kami terlebih dulu telah memaafkan kesalahan dari ahli yang meninggal dunia terhadap bapak. Bagaimana itu jadinya Ustaz? Sementara orang itu minta maaf kepada hadirin, dan sementara kesalahan hadirin telah terlebih dahulu dimaafkan kata ahli bait. Iya ya. Maksudnya ahli bait mewakili apa? Iya. Gimana mewakilinya? Iya ya. Ya, bismillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang di rata-rata di tempat kita semua lah ya. Kalau ada yang meninggal, biasanya ada yang tampil dari ahli waris atau dari yang mewakili mengucapkan permintaan maaf. Dan saya harap jangan dianggap ini sebagai suatu yang seremonial. Tapi yakinlah, di kondisi seperti itu semua orang membutuhkan maaf. Di sini saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana pertanyaan Bapak kita tadi, kalau seandainya ahli waris sebagai perwakilan dari orang yang meninggal itu meminta maaf kepada hadirin, memang sangat tepat sekali. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah ahli waris mengatakan, kalaupun ada kesalahan Bapak Ibu, semuanya kami dari ahli waris telah memaafkannya. Ya Pak ya. Maka di sini sebenarnya kalau ahli waris sudah memaafkan, tepat. Tapi kalau ahli waris memposisikan dirinya sebagai perwakilan dari orang yang meninggal, maka ini tidak tepat sebenarnya. Karena orang ini sudah meninggal, dia tahu dia siapa yang sudah akan dia maafkan. Ya, siapa yang dia maafkan, siapa yang tidak. Maka di sini sabda Nabi tadi, mintalah kehalalan sebelum datang hari kiamat. Maksudnya sebelum kita meninggal atau orang yang kita zalimi itu telah meninggal duluan daripada kita. Maka saudaraku yang Allah muliakan, prosesi seperti ini coba jangan dianggap satu hal yang sekedar mujamalah saja, sekadar basa-basi saja.
termasuk masalah hutang, masalah kesalahan-kesalahan, ahli warislah berupaya dengan sungguh-sungguh mengucapkannya kepada kepada yang hadirin. Bahkan kalau kita di Sumbar, koklah tadua hujan, koklah hilang kabui, apa ya Pak? Ya, kami ahli waris siap menanti kalau ada hutang piutang yang tidak bisa direlakan. Dan ini saudaraku yang memuliakan, satu hal yang mesti jangan dianggap sebagai hanya sekedar seremonial. Tapi tidak Pak, yang tadi inti pertanyaan Pak tadi, jangan sampai awak menganggap yang seperti itu adalah satu hal yang bisa mewakili orang yang meninggal. Kalau masalah maaf ini tidak bisa diwakilkan kepada ahli waris. Ya. Ini berkaitan dengan si orang yang meninggal tersebut secara langsung. Ya. Adapun kesalahan orang lain, ahli waris bisa mewakili dia untuk memintakan kerelaan atas kesalahan-kesalahan orang yang telah meninggal dunia. Ya. Yang sering itu Pak, mungkin saya tambahkan di sini. Kalau saya di kampung saya atau di daerah Mungka lah, kampung saya bukan di Mungka, tapi saya dengar cerita ini di daerah Mungka sering terjadi. Ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini, yaitu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Utsman ketika itu ya ada beberapa orang memikul jenazah, lalu ketika ada jenazah dipikul, orang-orang yang ada di dekat Nabi SAW menyebutkan yang baik-baik terhadap jenazah ini. Lalu Nabi katakan wajabat. Kemudian tidak lama setelah itu ada jenazah yang kedua. Orang di sekitar Nabi bercerita tentang yang buruk-buruk tentang jenazah ini. Lalu Nabi katakan wajabat. Bertanyalah sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma wajabat? Wahai Rasulullah, apa wajabat yang engkau sebutkan tadi? Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama kalian sebutkan yang baik-baik tentang jenazah tersebut, maka wajib baginya surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Sedangkan yang kedua tadi kalian sebutkan yang buruk-buruk, fawajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian inilah saksi-saksi Allah di atas permukaan bumi ini. Hadisnya sahih Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi ada di sebahagian daerah dikatakan seperti ini. Sebagian daerah dikatakan ada berdiri ahli waris ketika meninggal, banyak sadonyo yang meninggal ko lelo lai. Diminta kesaksian jamaah saat itu untuk mengakui orang yang meninggal ini adalah orang baik. Padahal pernah terjadi hal ini kepada orang-orang yang sehari-harinya suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Kemudian ada ahli waris mengatakan, bagaimana saudaraku semuanya yang meninggal kok lielo? Apa yang dilaikan? Saudaraku yang Allah muliakan, yang dimaksud oleh Nabi tadi itu bukanlah sekedar seremonial. Boleh jadi orang di forum itu, di masjid itu, tempat diselenggarakan jenazah, lain mengatakan lai. Payahnya kelapau sudah tu, alhamdulillah Allah meninggalnya. Ada orang seperti itu. Maka wajibat kata Nabi itu bukan hanya seremonial. Ada nggak Pak terjadi di sini? Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilemparkan kepada jamaah untuk sekadar ya melepaskan tanggung jawab seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang mendasar itu hadis ini atau tidak. Tapi memang ada hadis dari Nabi SAW dari Utsman bin Affan yang menyatakan, ya Nabi menyatakan seperti itu. Tapi tidak. Penilaian orang yang masuk Nabi itulah penilaian sesungguhnya. Apa di hati mereka, apa yang mereka ucapkan di belakang keluarga ini. Ya tentunya nggak mungkin lah orang di depan ketika sedang bersedih-sedih di depan keluarganya, baikkah keluarga yang meninggal ini? Enggak. Mungkin heboh penyelenggaraan jenazahnya setelah itu. Tapi ini ikhwah yang Allah muliakan, ya. Balik lagi. Jangan dianggap yang disampaikan di depan itu hanya sekadar seremonial. Itu adalah satu prosesi yang sangat dibutuhkan oleh ya, orang yang telah meninggal dunia maupun kita yang masih hidup. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar ini dari Allah dan Rasulullah. Kalau ada yang salah Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang saya ucapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.